Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Kami yang paling keren, Taam Al-Fajr, Taam Al-Fajr. Semua pasti suka. Mana suaranya? Semua pasti suka. Mana anak Al-Fajr? Ini anak Al-Fajr. Ini anak Al-Fajr. Lagi mana? Mana anak pintar? Ini anak pintar. Mana anak soleha? Ini anak soleha. Ini anak hebat. Ini anak pintar. Ini anak cerdas. Yang ini di sini. Ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ini di sini. Mau main. Di mana di sini? Ayo, 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 ayo,
warahmatullahi wabarakatuh. Sikap baca ayat artinya pertolongan Allah. Surat 100. Ayo langsung. Aku sebutin dan Bapak Ibu hadirin dan undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat tuntunannya kita bisa berada di zaman yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ini. Dan guru kita almarhum Umayyanah Putri Ananda binti Sarono yang telah meninggalkan kita. Summa ila arwahi Diana Putri Ananda binti Sarono al-Fatihah. Dan benar-benar binasa. Dia tidaklah
berguna baginya, hartanya dan apa yang dia usahakan. Kalau dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Perginya ada yang sakit lah, yang begini lah, tapi kalau takdirnya ada ya ada aja. Pas buka pintu ada tetangga datang, hari ini ada makanan, ada makanan. Jadi itu contohnya yang mungkin. Jadi kebaikanlah yang akan tinggal, kebaikanlah yang akan tinggal. Punya mobil, punya rumah, anakmu itu ditinggal semua, nggak dibawa. Jadi pesan saya, kan usia seperti ini ibu-ibu ya, usia antara 20 sampai 35. Ini masa repot-repotnya. Saya dulu sambil ngajar pagi, dulu saya jadi guru, dagang juga, ngurusin anak 3 juga. Kalau logika manusia nggak masuk akal. Saya bangun jam 3 pagi, nomor 1 untuk bagi pembantu. Itu jam 3 pagi udah masak, nyuci, belum ada mesin cuci sendiri. Terus sambil masak, sambil nyuci, sambil ngosok. Bayangin dari jam 3 pagi bangun, kemudian saya ngajar, pulang jam 1:30. Jam 1:30 saya belanja ke pasar, ke Glodok, belanja di Glodok, pulang jam 5 sore. Kalau hitung repotnya sebenarnya terlalu aja. Jadi pesan saya buat ibu-ibu yang ada hari ini, nggak usah dipikirkan ada sekolah. Ini masukin sekolah, ada baju seragam, ada kegiatan manasik. Jangan juga, ya, jangan juga kan. Jadi biar hati bapak ibu tenang. Konsepnya pertama, jalanin aja. Allah yang mengatur jalan hidup kita. Allah yang mengatur jalan hidup kita. Sesatnya, capeknya, pesan saya satu, gunakan doa Nabi Musa. Apa doa Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, wa yassir li amri, lapangkan dadaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah mudahkan urusanku. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu semua, konsep yang pertama diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, bukan urusan kita selesaikan dulu, tapi Allah bilang lapangkan dada kita dulu. Kalau dada kita udah lapang, itu berjalan sendiri aja, kayaknya seberat apapun, selesai aja. Nggak ada terbayang di pikiran saya saat ini. Coba Lukman dengan anaknya, Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Ya, jadi coba lain. Jadi yang berperan itu sebenarnya bapak. Dialog dalam Al-Quran itu hanya bapak dengan anak. Tidak ada ibu masuknya. Oh, istrinya Lukman dengan anaknya tidak ada. Lukman dengan anaknya. Dialog Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Jadi peran bapak itu penting. Karena kami ini loh Pak, kita menghadapi doa yang pertama kita ucapkan, ya Allah, lapangkan dada menghadapi anak-anak begini, lapangkan dada menghadapi suami begini, lapangkan dada menghadapi
begini maka dari rumah sakit tetangga begini. Nah setelah kita lapang dada itu saat itu Allah yang menyelesaikan. Dalam surat Al-Baqarah bilang aku yang menyelesaikan Muhammad, kamu gak usah takut. Jadi makanya kalau kita berat banget melahirkan, Allah menekatkan ke Rasulullah, hadapi Muhammad, kamu gak usah takut. Allah yang menyelesaikan urusan kita. Sudah kita hanya berdoa dan berdoa. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Syakir mundur, Syakir. Ya ini, yes. Mundur. istighfar.
menerima syukur. Al-Alimul Hakim kita kami yang besar.
Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa selalu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Yayasan Al-Faza, ya, Ta'am Al-Faza, Yayasan Bina Insan Mafaza, Ibu siapa Bu? Ibu Linda beserta keluarga. Yang saya hormati seluruh guru-guru, orang-orang yang berjasa buat anak-anak kita dan kita semua. Ta'am Al-Faza, mudah-mudahan kita doakan guru-guru dari anak kita panjang umurnya, sehat badannya, Allah berkahkan sisa umur hidupnya, amin ya rabbal. Ternyata kostum saya sama dengan kostum anak-anak. Ya, bisa begitu ya, tapi nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dulu tradisi kami juga di pesantren itu Ramadan itu libur. Bukan saja zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 1 bulan puasa itu libur, tapi zaman dulu kami menuntut ilmu itu libur. Di pesantren libur, majelis taklim libur. Kenapa demikian? Yang pertama, agar ilmunya bisa bermanfaat di rumah. Satu, nggak banyak lah, nggak usah lama-lama. Kalau banyak anak-anak, ibu-ibu, saya tahu konsentrasinya terpecah. Ya, ada lagi yang belum sarapan, belum makan siang, ada juga. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, makin cepat makin bagus, perut kita udah pada lapar, bener kan? Mumpung belum puasa masih boleh makan ya. Jadi kenapa kita diliburkan? Yang pertama, tujuannya adalah supaya si santri ilmunya bermanfaat di lingkungan. Dulu kalau ngaji pesantren si santri bisa jadi bilal. Nah, supaya orang tua bisa mendidik anaknya puasa. Sekarang saya tanya nih, ini anak usia berapa Bu? Usia berapa Bu? 3 tahun. Usia 6 tahun, 4 tahun, ada 4 tahun? Ada ya, 5 tahun? Ada 6 tahun? 7 tahun? Sekarang saya tanya, anak usia seperti itu udah wajib puasa atau belum? Anak kecil udah wajib puasa atau belum? Belum. Anak kecil namanya belajar puasa. Jadi ibu nggak boleh bilang, nah besok puasa setengah hari, karena nggak ada dalam fikih syariat puasa setengah hari. Kalau kita bilang sama dia, ibu didik besok di rumah puasa setengah hari sampai tua, nanti dia bilang puasa boleh setengah hari. Banyak gak yang begitu? Ibu di jalan banyak orang yang ilmu agamanya kurang, orang yang kurang belajar. Tentu ketika dari kecil dibilang, nah besok puasa setengah hari, ibu jangan bilang puasa, besok belajar Bu. Karena puasa itu al-imsaku bimuftirin minal fajri wal qurbi syamsi. Nggak boleh makan minum yang batalin puasa dari fajar sampai terbit, sampai terbenam matahari, itu puasa. Boleh gak minum? Kasih aja Bu. Kalau dia aus jam 12 mau makan, boleh gak? Boleh, jangan dipaksa, kecuali bapaknya. Kalau bapaknya bilang, "Ma, lapar," jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan, biarin dia makan di luar. Ya, bosan tadi ibu nyediain makan bapaknya yang kagak puasa ya. Bener Bu, karena ada yang di rumah mau puasa tapi di kantor enggak puasa. Ada yang terbalik, di kantor puasa, di rumah enggak
puasa. Mudah-mudahan keluarga kita soleh solehah, bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya soleh, insya Allah. Saya cuma pengen bilang begini Bu, guru kita ini tadi Ibu lihat Bu, anak-anak kita hebat banget nampil. Ada yang baca surat pendek, ada gak? Ada. Ada yang baca doa harian, ada gak? Ada. Tadi terakhir saya dengar baca hadis. Tentu saya sendiri nggak sanggup buat ngedidik anak sehebat ini. Sekarang saya tanya Bu, tugas Bu guru berat apa enggak? Bu, profesional guru ini, nih anak TK nih. Dulu 12 tahun saya jadi guru TPA TK, 12 tahun. Badan saya nggak gemuk, 40 kilo. Guru TK TPA 40 kilo. Kenapa? Karena gajinya dulu 12 tahun yang lalu pagi digaji 70.000, kemudian ngajar sore digaji 60.000. 12 tahun jadi guru TPA. Makanya saya udah lupa ngajar TK karena udah sering ceramah ke sini jadi lupa ngajar TK. Dulu saya nih ngajar TK, ikut bimbingan LPPTK BKPRMI, asal ada salam anak soleh. Oh, masih sama kan? Masih sama kan? Anak soleh, kapruk anak soleh. Pintar. Terus iya. Terus nah, sekarang saya tanya, pintar, tepuk tangan buat anak-anak kita. Sekarang saya tanya, ibu hafal nggak begitu? Bu, sekarang saya tanya, ngedidik begitu gampang apa susah? Dia tinggal bilang anak soleh. Coba kalau saya yang bilang, enggak ngerti. Kenapa memang? Karena ngedidik anak begini susahnya luar biasa. Betul apa enggak? Saya pengen cuman bilang, ibu harus banyak berterima kasih kepada guru-guru dari anak ibu, yang sekolah SD, yang sekolah TK. Karena kita nggak sanggup ngedidik kayak begini. Anak saya aja yang paling gede saya pesantrenin Bu, karena kita nggak sanggup ngedidik, apalagi zaman sekarang, bener apa enggak? Bocah ngayang dikit, megang HP, bener apa enggak? Bocah meleng dikit, pergi, dikasih motor, kemana-mana jalan. Kenapa? Oh, kita udah susah Bu. Makanya luar biasa pendidikan sekarang oleh guru-guru kita. Bagaimana anak sekolah 1 tahun, ini ada yang setahun sekolah di sini, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, itu bisa baca Iqra, minimal sudah hatam Iqra. Kemudian anak bisa baca hadis, anak bisa baca doa, anak bisa segala macam diajarin tuh. Cuman ilmu ngilang aja nggak diajarin sama guru-guru kita. Luar biasa, saking hebat. Ngapain bu guru bikin perencanaan belajar buat anak besok? Gak gampang. Ngenalin rukun Islam sama anak-anak, nggak bilang anak-anak rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat. Bukan kayak begitu ngajarnya. Siapa yang bisa? Nih yang bisa, yang ada di belakang saya, yang ada di depan kita tuh. Maka dulu ada seorang yang gak sanggup, seorang alim yang gak sanggup ngajarin anaknya. Lihat, seorang ulama, seorang kiai aja gak sanggup ngajarin anaknya. Satu ketika dia panggil guru kampung. Dia bilang, Ustaz, tolong ngajarin anak saya. Anaknya tinggal di guru kampung itu, dititip buat belajar. Berapa tahun? 2 tahun. Anak itu pulang 2 tahun, ngelihat bapaknya lagi sholat, ditomplok bapaknya. Bapak kesel apa dikasih hadiah? Ibu soleh. Gua kata ibu soleh aja dah, bodo amat, lakinya bukan soleh juga. Ibu soleh. Biarin lu anak kita main, biarin, emang kelakuan anak-anak mah begitu ya, biarin dia turun-turun, kan dia naik lagi. Di masjid juga begitu sama,
Di masjid sudah saya bilang, udah dikunci, masjid sudah dikunci, dia masih bisa masuk setengah 6 sholawatan. Bayangin Bu. Dari mana tuh Pak dia masuknya Pak? Saya juga bingung. Ternyata ada satu anak yang ngeliatin marbot itu naruh kunci di belakang whiteboard. Bayangin Pak. Kunci sudah ditaruh di belakang whiteboard, anak-anak bisa tahu. Kenapa? Karena ada satu anak yang lihat. Kata anak yang lihat, tuh coba di belakang whiteboard bener. Pintu sudah dikunci rapat semuanya, dan pintu gembok semuanya sudah diganti. Luar biasa anak-anak. Jadi biarin aja Bu dia main. Yang penting ibu-ibunya perhatikan. Enggak lama, 5 menit lagi saya sampaikan. Jadi ketika anak itu sudah bisa 2 tahun baca Fatihah, kemudian dipanggil gurunya, Ustaz, anak saya 2 tahun bisa baca Fatihah. Anakmu jadi seorang ulama, fayam bakiyal qurba uraya minal fuqaha. Engkau harus menghormati orang yang punya ilmu. Wa yu'tiyahum wa aliman. Tungguin cucumu akan jadi orang alim. Kita harapkan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rizki yang halal, yang berkah, yang cukup untuk kebutuhan kita, untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita doakan guru-guru kita semua yang ada di Ta'am Al-Faza, di Yayasan Bina Al-Mafaza, kita doakan mudah-mudahan semua dalam kesabaran. Biar sabar, kita doain biar sabar, amin. Karena ngedidik anak begini kudu sabar. Ibu jangankan ngedidik anak banyak begini, satu aja puyeng, bener enggak? Satu aja puyeng, dia aja puyeng. Yang satu main, yang satu jungkir balik, yang satu nyemplung ke empang. Wah, kita puyeng, punya 3 puyeng. Iya, bagaimana anakmu ini? Kita doakan, mudah-mudahan ibu-ibu guru kita sabar, amin. Ibu-ibu guru kita pada sehat, ibu-ibu guru kita awet muda, ibu-ibu guru kita doain kantongnya basah, hujan, kantongnya basah. Ya, ibu nggak usah ragu Bu kalau mau ngasih sesuatu sama guru anak ibu. Itu jaminan dari Sadidudin As-Siraji dalam Ta'alim Muta'alim, orang yang ayo kerima sama guru-guru kita. Ya, guru-guru anak kita sabarnya luar biasa. Kesabaran mereka tidak bisa dibeli dengan hadiah. Kesabaran mereka tidak bisa dibeli dengan uang. Karena kita tahu gaji mereka tidak besar, tapi kesabaran dan keberkahan mereka besar, insya Allah. Hadihin niyah Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang tua ya Bu yang menjawab. Khususnya saya sih, mungkin bisa juga dari ibu guru, karena kan ibu guru itu mendidik bukan anak kandung, benar nggak? Ya, bukan dari anak kandung, anak ya kan pasti beda ya, secara psikologi beda. Tipsnya buat saya pribadi supaya bisa mendidik anak dengan ikhlas gitu loh Pak Ustaz. Kalau ini kan bukan anak kita nih. Ibu-ibu punya titipin anak, itu bukan anak kita. Mau bukan anak kita, mau bukan anak kita, semua itu amanah. Satu, kita tujuan kita menjaga amanah. Amanah itu titipan Ibu. Amanah itu titipan. Udah yang punya nitip kita jaga. Kita beda Pak, karena ini bukan anak kandung. Iya betul. Ini bukan anak kandung, tapi ini tetap amanah dari Allah. Anak kandung adalah amanah Allah, anak murid adalah amanah Allah. Makanya orang tua ada 3. Orang tua ada 3. Yang pertama orang tua biologis kita, ayah ibu yang melahirkan mendidik. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan anaknya kepada kita. Siapa itu? Mertua kita. Yang ketiga adalah orang tua yang memberikan ilmunya kepada kita, kepada anak kita. Itu juga namanya orang tua, walaupun tidak sekandung, walaupun tidak psikologis. Ibu bisa bandingkan, ada kita pulang zaman dulu kalau ngaji guru bawa rotan. Kalau salah baca tajwid, ini paha kita dipukul pakai rotan. Atau jambang kita, kalau guru nggak bawa rotan,
ditarik jambang kita. Ketika kita pulang kita bilang aduh sama mak kita, "Ma, tadi saya dipukul sama guru ngaji karena nggak bisa tajwid." Apa ibu kita bilang? Ibu zaman dulu nih, ibu dulu bilang, "Lu sih makanya belajar, apalin." Beda sama ibu zaman sekarang. Ketika dijewer sama gurunya, ketika dipukul sama gurunya, karena gurunya sayang supaya anaknya tidak nakal. Apa sekarang? Ketika dia ngadu ke orang tuanya, nah, abis johor kita ke polsek. Ngapain kita ke polsek? Kita bikin bilik aduan karena sudah menganiaya kepada anak. Itu beda. Bu, jangankan biru dipukul. Kalau belum puasa kenapa makannya berhenti? Kenapa kalau puasa apa tadi? Makannya berhenti ya. Ini memang pertanyaan susah, Bu. Anak kecil tuh kalau nyanyi itu lebih gampang orang tua, Bu. Ya, makannya bukan berhenti, tapi itu perintah Allah. Dan gak berhenti, ade boleh makan habis maghrib. Ya, ade boleh makan habis maghrib. Ya, habis maghrib boleh. Nanti malam habis isya boleh sampai subuh. Gak boleh makan lagi sama minum ya. Ya, besok mau puasa gak? Mau. Jadi kenapa makannya berhenti? Karena itu disuruh sama Allah. Ya, berapa lama Pak Ustaz? 1 bulan. 1 bulan. Gak makan, gak minum 1 bulan. Ganjarannya Pak Ustaz, orang yang puasa itu janji Allah, ambima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan minum di sorga. Ade suruh makan minum. Gak ada Alfamart, apa yang ade minta ada di sorga. Ya, kata Allah, kulu wasrabu, makan minum, hani'an, yang kenyang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena dulu ade pernah gak makan gak minum karena nurutin perintah Allah di bulan puasa. Besok mau puasa? Besok mau belajar puasa? Kalau ada nggak kuat belajar puasanya, zuhur boleh buka, ya, boleh buka, boleh makan, boleh minum. Nanti lanjut lagi boleh Ustaz, boleh. Namanya lagi belajar puasa. Tapi kalau sudah besar, sudah 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun, itu wajib puasa dari subuh sampai maghrib, ya. Dan puasa itu sehat. Orang yang puasa sehat. Ada biar sehat. Ya, kenapa makan diberhentiin? Karena biar sehat. Kalau makan mulu, ada lagi jadi sakit. Iya, ya kan? Makanya dia jangan makan mulu, ya. Berhenti. Ya, berhenti bulan puasa sebentar. Oke, terima kasih sudah mulai. Ya. Bisa bayar dengan fidyah gitu atau bayar dengan puasa lagi itu masih ada versi saya mendengarnya gitu untuk melatihnya. Assalamualaikum. Ibu, bahkan ibu-ibu ada yang sampai hari ini puasanya belum dibayar tahun kemarin, ada. Nah, saya yakin ada, cuman gak ngaku. Ya, Bu, kalau yang dibayar pakai fidyah, satu cuman orang yang sakit, paham? Cuman orang yang sakitnya bukan lagi muda, sakit pas tua, kemudian kalau dia puasa udah gak ada harapan sembuh. Kalau orang tua udah sepuh, gak usah disuruh puasa. Anaknya nanti bayar fidyah. 1 hari bayar 1 kali orang makan. 1 hari orang makan. Misalnya orang makan sehari berapa kali? 2 kali. Nasi padang 25.000 kali 2 gocap. Kali sebulan 30, 1.500.000. Anaknya bayar fidyah 1.500.000. Atau setara dengan makan buat orang. 4 ulama sepakat bahwa orang haid, orang melahirkan, orang nifas, maka dia wajib bayar qadha. Kapan qadhonya? Habis Ramadan. Berapa lama? 11 bulan.
Ibu dikasih waktu 11 bulan. Kalau ibu punya hutang 11, berarti sebulan cuman bayar 1, wajib hukum puasa. Niatnya bagaimana Pak Ustaz? Saya niat bayar puasa tahun lalu karena Allah. Kepanjangan Ustaz, saya niat bayar puasa kodok. Kepanjangan Ustaz, saya niat puasa kodok. Kepanjangan Ustaz, ya Allah gua kodok, boleh. Orang kita makan ribet, iya. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pulang kampung mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kemudian guru-guru kita semuanya berkah, diberikan kesabaran, karena tentu ngajar bulan puasa besok tidak sama dengan ngajar bulan puasa. Ya, besok kita sekolah kan? Iya, itu tentu lebih berat. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya sabar, gurunya sabar, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku ketua acara mohon maaf apabila selama menunggu acara ada kata atau sikap yang salah baik sengaja atau tidak. Mengingatnya juga ayah. Bulan suci penuh berkah, Ramadan datang membawa cahaya. Dalam hati kita bersyukur, menyambutnya dengan penuh sukacita. Selamat datang Ramadan mulia, bulan penuh rahmat dan ampunannya. Puasa menjemput ridho ilahi, mari kita sambut dengan hati suci. Fajar menyingsing, mentari bersinar, menyambut hari-hari yang penuh berkah. Dalam doa dan zikir kita berserah, mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selamat datang Ramadan mulia, bulan penuh rahmat dan ampunannya. Puasa menjemput ridho ilahi, mari kita sambut dengan hati suci. Setiap langkah kita menjadi ibadah, dalam puasa dan tarawih yang khusyuk. Di malam yang penuh keberkahan, kita memohon ampunan dan rahmat. Selamat datang Ramadan mulia, bulan penuh rahmat dan ampunannya. Puasa menjemput ridho ilahi, mari kita sambut dengan hati suci. Bulan Ramadan, engkau yang dinanti, membawa kedamaian dalam setiap hati. Mari bersama kita jalani Ramadan ini dengan penuh cinta dan kasih.
kasihmu, ku harap yang terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Bagaimana? Gimana Bu Haji? Enak? Enak banget. Kita bakal adu ragu buat buka bersama tapi gak ada ayamnya Bu. Masya Allah luar biasa. Ini sampai Bu Haji musiknya. Aiko enak Aiko. Sofi mantap nggak? Mantap nggak? Rena. Bun, enak nggak Bun? Alhamdulillah.
Rasanya mantep nggak? Lanjut. Bun, gimana Bun? Lagi sibuk. Bunda, gimana Bun? Rasanya? Mantap. Bun, gimana Bun? Enak? Enak banget. Mantap. Ya, sampai ayamnya nggak ada tuh. Tadi ada ayamnya nggak? Ada. Mantap. Kasir, udah makan sih? Udah. Dia terciduk, dia nambah ya. Terciduk dia. Ronde 2 ini. Nambah ini. Ini bukan hanya 2 ekor ya, ini nambah loh itu loh. Kami dari Ta'am Al-Faja mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami Komite Ta'am Al-Faja Angkatan 2024-2025 mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ta'am Al-Faja mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ta'am Al-Faja. Berkah, berkah, berkah.